Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan bahas lagi ya untuk pair mata uang GBP USD ya. Jadi saat ini di depan layar monitor kalian itu ada chart GBP USD untuk time frame daily-nya. Oke, sebenarnya ini ada dua tab. Ini tab yang udah ada strateginya, lalu ini tab yang masih belum ada strateginya. Gak apa-apa, kita bahas untuk keduanya ini. Pertama, kita akan bahas untuk yang time frame besarnya dulu. Kalau kita perhatikan untuk GBP USD dari minggu kemarin ya, untuk time frame besarnya ini masih belum berubah, masih sama. Di sini kalau kita tarik garis trend, dia itu masih downtrend. Jadi tatakan dia atau daerah resisten dari daily-nya dia itu masih sama di daerah sini, masih belum ada perubahan ya. Untuk daily support resistnya itu ada pada level harga 41.000 ya, 41.000 sampai dengan 42.327. Oke. Jadi kita bahas santai aja untuk video kali ini. Ya karena juga saya masih baru sembuh ya. Jadi saya akan coba bahas pelan-pelan untuk menghemat suara saya juga, karena kan kemarin sempat nggak rekam video karena suaranya habis, belum dapat kebagian suara lagi. Dan puji Tuhan hari ini suara saya itu baru dapat kebagian lagi, jadinya bisa buat video ini. Oke, kalau kita perhatikan di sini harga masih bermain di area 34.200-an. Kenapa masih bermain di daerah sini? Ya, kalau kita lihat lagi lebih dekat ya, di time frame daily-nya kita akan menemukan area demand. Oke, di sini ada area demand ya. Area demand ini ada pada level harga, kita ubah ke 500 ya. Kita ubah ke 500. Lalu ini kita 34.259, kita ubah ke 60. Jadi 34.260. Kita genapin aja. Oke, jadi pada area 33.500 sampai dengan 34.200, ya benar 34.260, yaitu ada demand area untuk daily-nya ya. Untuk daily-nya ini ada demand area. Lalu kalau kita perhatikan kenapa harga ini kenaikannya tertahan di area 35.000 ya, di area 35.000. Kalau kita lihat lagi di daily-nya ini ada supply area. Nah, jadi untuk demand dan supply area ini kalau saya perhatikan cukup ketat ya. Ini ada di level harga 35.198 dan 36.070. Oke, di sini ada supply area. Jadi kalau untuk daily-nya dia masih ada supply area dengan target kenaikan dia itu ada pada level harga ini. Ini cukup tinggi nih. Di level 37.193. Ya, 37.193 dan 38.174. Jadi ini kalau kita mau swing kita bisa pakai mapping ini ya. Kalau kita mau swing kita bisa pakai mapping ini, karena mapping ini kita menggunakan time frame harian. Kalau kita dari bulanannya juga, kalau kita perhatikan dia masih cenderung untuk turun ya. Turunnya ini juga sedang berada di area supportnya ya. Di sini ada support area dan di sini udah tembus ya. Di sini ada area supportnya.
belum ditembus, sorry. Kalau dia mau tembus itu dia harus keluar dari daerah 34.200-an. Sedangkan kalau kita perhatikan price itu belum keluar dari daerah ini. Kalau kita perhatikan lagi di time frame weekly-nya atau mingguannya, di sini masih ada downtrend. Jadi dia polanya itu masih membuat higher low yang baru. Ya, ini ada high yang baru, ini yang baru. Jadi setiap dia ada momen high ya, dia selalu berada di bawah high yang sebelumnya. Itu namanya higher low. Dan dia masih membuat lower low yang baru. Jadi untuk downtrendnya ini masih valid. Kemungkinan minggu depan itu dia akan lanjut naik ke atas. Karena kalau kita perhatikan susunan candle-nya ya, kalau kita perhatikan ini dia naik turun ya, dia membentuk low, naik lagi membentuk high, turun lagi membentuk low ya, naik lagi membentuk high, turun lagi membentuk low, naik lagi membentuk high, turun lagi membentuk low. Jadi asumsi kita ya sebagai technical analyst, ketika harga sudah berada di dalam channel line seperti ini, itu berarti dia akan balik lagi membentuk higher low yang baru. Jadi dia akan membentuk higher low yang baru, dan kalau kita perhatikan ini juga berpas-pasan sekali dengan support weekly-nya. Nah, di sini ada support weekly ya. Nah, di area 33.000 ini adalah support weekly-nya, yang dimana support ini akan menopang harga untuk bertahan di atas. Jadi kalau misalkan harga sudah jatuh di ke bawah support weekly ini ya, kita perhatikan nih, itu harga cenderung untuk turun ke bawah. Oke, kita ada di support weekly 33.664. Ini adalah untuk weekly-nya. Jadi kita bisa coba swing di daerah sini untuk melakukan buy ya. Kalau stop loss sih, kalau misalkan kita buy di daerah sini, ini kan daily-nya ya. Kalau kita mau area buy di area sini, stop loss-nya itu bisa taruh di area 33.500, atau kita bisa taruh mundurin ke area 33.000 pas. Nah, cukup jauh sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan kalian mau jauhkan stop loss, itu kecilkan lot. Tapi kalau misalkan kalian mau besarkan lot, saran saya perdekat stop loss itu, karena itu adalah salah satu money management yang cukup ampuh dalam trading untuk swingnya. Tapi kalau kalian punya cara lain dalam memanage keuangan kalian, silahkan kalian sesuaikan kembali. Oke, di sini kita perhatikan ini untuk setup swingnya. Lalu kita coba ke time frame 4 jam. Ya, di sini adalah setup daily. Kalau kita perhatikan di daily-nya itu, ini kan saya kemarin ada update mapping ini ya. Jadi waktu itu kan saya ngebuat video karena saya lagi sakit, jadi saya update-nya di channel Telegram. Lalu sini saya ada buat update mapping ya. Sini saya ada buat kasih tanda panah, dan saya kasih tahu mereka kalau level kenaikan dari si GBP USD ini tertahan di area 134.922 sampai 35.042. Ya, jadi selama GBP USD nggak bisa menembus area ini ya, otomatis harganya itu akan turun ke bawah. Karena kalau kita perhatikan juga di sisi lain ya, di sisi lain sini ini ada trend line. Dia ini udah di ujung trend line-nya dia nih, candle yang ini. Jadi the next candle adalah penentuan apakah dia akan naik atau enggak. Ya, dia sempat coba untuk naik tapi gagal. Jadi dia untuk turun kembali ke bawah karena kan dia nggak bisa naik ini. Dan ini udah di ujung trend line-nya dia. Maka mau nggak mau market mengambil keputusan dia mau naik atau mau turun. Oke, jadi trading itu kita cukup memperhatikan beberapa daerah aja. Yang penting kita nggak usah terlalu banyak memperhatikan daerah-daerah lain. Jadi cukup kita perhatikan daerah-daerah mana sih yang potensial untuk membuat harga itu meresponnya. Kalau area ini yang kuning ini saya ambil di time frame 1 jam. Kalau di time frame yang
4 jam ini mungkin nggak akan kelihatan ya, karena ini adalah time frame 1 jam untuk area base yang kuning ini. Sedangkan untuk yang area hijau ini saya ambil dari yang 4 jam. Jadinya area supply ini atau resist ini adalah area yang cukup kuat untuk dia. Selama dia masih belum bisa menembus area ini, maka dia akan terus turun ke bawah melakukan retest di area 34.111 ya, di daerah sini. Jadi saya juga udah beberapa kali merekomendasikan mereka ya, orang yang di channel Telegram, untuk buy di daerah sini. Dan kemarin pada tanggal 19 hari Jumat kemarin saya juga ada merekomendasikan mereka orang untuk buy di daerah 34.111 dan puji Tuhan kita profit ya di daerah sini, karena kan ini adalah area support yang cukup kuat untuk si GBP USD. Tapi pada saat dia balik lagi ke sini, kita harus perhatikan dulu nih nanti di time frame yang lebih rendah. Adakah dia melakukan reversal ataukah dia melakukan rejection atau enggak? Ya, kalau kita mau konfirmasi di daerah sini dengan range area yang cukup dekat, kita bisa menggunakan time frame yang lebih kecil, yaitu 30 menit, nggak boleh lebih. Nggak boleh kurang dari 30 menit. Jadi kalau misalkan udah begini, ini kan dia candle turun, reject ke bawah, dia buka candle hijau, ya dia kasih merah dulu kan, merah, terus dia berubah jadi hijau. Nah di sini ya kita entry dengan stop loss kita itu di bawah nih, sumbu candle yang reject ke bawah ini di 34.000 pas. Jadi itu adalah cara entry yang tepat, yang benar ya kalau menurut saya ya. Jadi jangan ketika sudah berada di 34.111 jangan langsung entry, tapi lihat dulu ada candle konfirmasi atau enggak. Jadi kalau misalkan nggak ada candle konfirmasi, lebih baik kita nggak usah entry. Sama halnya dengan ini, dia turun merah lalu reject ya bawah ya. Pasti dia udah reject bawah, kita perhatikan lagi nih candle hijau ini nih, candle selanjutnya kan dia merah nih. Jika dia berubah menjadi hijau, ya menjadi candle hijau, kita bisa entry dengan stop loss kita tetap berada di area ini, area reject breakout dari si sumbu candle merah ini di area 34.000 pas, dengan target area di sini di base kuning ini ya. Base kuning ini yang tadi saya ambil dari candle 1 jam, ini patokannya di sini. Kenapa? Karena sini ini membentuk base area. Ini kalau kita perhatikan di sini ada base area. Nah, base area ini kita manfaatkan untuk membuat supply dan demand areanya di 34.523 sampai 34.705. Jadi nanti kalau misalkan hari Senin harga balik ke 34.000 lagi, kalian bisa coba untuk buy, tapi pastikan ada candle konfirmasi terlebih dahulu. Jika kalian masih bingung tentang apa itu candle konfirmasi, kalian bisa lihat di list video channel edukasi Juna Trading ID. Di situ saya sudah sediakan apa itu candle konfirmasi, apa itu fake breakout, dan apa itu base and supply area, base and demand area. Itu sudah saya sediakan videonya, jadi silahkan kalian tonton aja di situ. Atau jika masih bingung lagi dan butuh penjelasan lebih detail, kalian bisa join di channel Telegram di grup diskusi. Di situ sudah saya share dokumen mengenai cara entry yang tepat. Jadi situ sudah saya jelaskan di dokumen itu beserta dengan gambarnya yang saya buat sendiri. Oke. Jadi sebisa mungkin saya akan mengajarkan cara trading yang simple dan juga cara trading yang benar yang menggunakan time frame yang besar, sehingga dengan cara begini untuk kalian para pemula khususnya itu lebih bisa belajar trading dengan cara yang tepat gitu. Jadi kemungkinan lossnya itu lebih kecil dan kemungkinan kita untuk meraih profitnya itu lebih besar dengan menggunakan time frame yang besar seperti ini. Tapi kalau kita menggunakan time frame yang kecil, maka kemungkinan kita untuk profit itu lebih kecil dan kemungkinan lossnya itu lebih besar, karena kita nggak tahu apa yang sedang terjadi di dalam market tersebut dengan time frame yang lebih kecil. Tapi kalau misalkan menggunakan time frame yang besar, kita lebih tahu apa kira-kira yang di market itu sedang terjadi itu di market itu ngapain aja dan sedang terjadi apa gitu. Oke, kita lanjut lagi. Jadi kalau untuk strategi buy-nya, kita bisa tunggu di area 34.111 ini. Tapi kalau untuk area sell-nya, kalau kita mau sell lagi nih,
Ya, kita bisa perhatikan daerah sini di 34.523 atau 34.705. Ya, kira-kira dia nembus apa enggak. Kalau misalkan dia berada di daerah sini, kalian bisa coba sell. Ya, dengan stop loss kalian tuh di atas sini di area 34.749. Jadi kalau misalkan udah hit stop loss, jangan dikejar lagi. Kita cukup tunggu lagi di area yang atas ini yang warna hijau. Di area 34.922 sampai 35.042. Jadi kalau udah kena stop loss, kita jangan coba untuk open posisi lagi, tapi kita cukup tunggu lagi dia datang ke kita, ke base kita di sini. Oke, karena kebanyakan trader itu kalau yang terutama untuk yang baru terjun, ketika sudah kena stop loss itu selalu dipaksakan untuk open posisi lagi tanpa melihat pergerakan market. Dan itu saya pernah mengalaminya, maka saya bisa mengatakan seperti itu. Jadi kalau kalian sudah hit stop loss di daerah sini misalkan ya, nah kita tunggu aja, kita tunggu sampai market itu harga ini, candle ini datang kepada kita, candle di area warna hijau ini, kita baru coba sell lagi. Ya kalau ada konfirmasi kita sell, ya. Lalu kita tunggu take profit kita di area sini. Kalau misalkan market lagi tengah-tengah begini misalkan, nah kita tunggu aja nanti, kita tunggu antara dia ke 34.111 ya. Kalau dia ke area sini, kita bisa coba open buy ya, kita open buy, lalu stop loss kita itu di sini di 34.086 atau di 34.000 pasnya itu. Jadi itu untuk strategi open buy dan sell di GBP USD. Kalau misalkan dia breakout dari 34.100 ini ya, kita cukup tunggu dia lagi di area bawah sini. Nah, di main area ini. Kita tunggu lagi dia di sini, di bawah. Di area nih, kalau saya perhatikan, ini dia buat area demand yang cukup besar di area sini. Ini saya ambil dari time frame yang 4 jam. Dan area demand ini juga area yang bertepatan dengan trendline-nya dia. Oke, ini ada trendline dia nih. Kita harus pakai time frame daily. Nah, jadi ini untuk area buy-nya, untuk area dia. Jadi dia itu lagi sideway. Lagi downtrend dengan berada di dalam channelnya dia ini. Jadi ketika dia mengenai garis kuning ini dia turun, dan mengenai garis merah ini dia naik. Dan saya juga sudah merekomendasikan GBP USD dari minggu lalu ya, pada saat dia masih berada di area sini nih, di 33.000 ya. Jadi kalau ada yang ikut buy dari minggu kemarin dan masih hold, saya ucapkan selamat karena kan kita profitnya juga udah cukup banyak ya, dibawa ke atas ini. Jadi kalau misalkan kalian udah buy dan kalian close di atas base hijau ini, kita bisa tunggu lagi untuk melakukan buy kembali. Ya, kita kembali lagi ke strategi kita. Oke, di sini karena dia masih berada di tengah-tengah dan masih terjadi rejection di area 34.523 sampai 34.705, kita bisa tunggu antara dia mau ke sini atau dia mau ke sini lagi. Ya, kalau kita perhatikan, karena kan dia udah memantul dari area base-nya dia ya, di sini. Nah, di sini ada pattern way. Nah, pattern way ini adalah pattern reversal. Jadi, kalau misalkan kalian mau entry, kalian juga bisa menunggu pattern way di daerah sini baru kalian entry. Pattern ini bisa kalian perhatikan menggunakan, untuk lebih jelas saya lebih menyarankan menggunakan garis ini ya. Yang menggunakan yang garis ini nih. Yang garis ini supaya patternnya itu lebih kelihatan. Kalau kita lihat nih. Nah, sama kan? Tuh. Dia membentuk huruf W. Itu tandanya dia melakukan reversal. Sama dengan ini, dia ada huruf W, dia reversal naik. Dia ada huruf M, dia turun. Jadi ini pattern W dan M ini adalah pattern reversal yang cukup powerful kalau terkonfirmasi. Dan semakin besar time frame kita gunakan untuk pattern ini, ya semakin akurat juga yang dihasilkan oleh si pattern ini. Oke, jadi
Memang si GBP USD ini kalau saya perhatikan dia sedang sideways, dia nggak kemana-mana. Untuk 3 hari ini dia sideways di daerah-daerah 34.111 sampai dengan 34.922 sampai 35 ribuan. Jadi dia masih sideways. Jadi kalau misalkan Senin depan dia masih sideways, maka kita bisa menggunakan strategi yang saya jelaskan ini. Dan jika memang dia naik lagi ke atas, maka target dia itu ada di tertingginya 36.000. Dan syaratnya kalau dia lanjut naik ke atas, kita bisa buy ketika dia sudah berada di garis sudah menembus garis ini supply area hijau ini udah ditembus sama dia. Ini kan, kalau misalkan dia tembus, kita tunggu harga naik dulu. Dan naik, turun, ya kan? Dia turun kan. Sini misalkan dia membentuk pattern W. Nah, di situ kita entry. Lalu kita tungguin harga naik ke atas. Tapi kalau misalkan dia masih belum tembus garis hijau ini atau belum tembus area supply hijau ini, jangan kalian coba-coba untuk buy. Karena itu beresiko sekali untuk melakukan reversal ke bawah atau pullback lagi harganya ke bawah. Nah, syarat kita untuk buy di daerah hijau ini kan area supply-nya dia ya. Tunggu dia tembus dulu di candle 1 jamnya. Di candle 1 jamnya tunggu dia tembus dulu, lalu tunggu dia pullback. Nih ya, ini misalkan dia udah tembus nih 1 jam, ya kan pasti dia naik dong, naik, terus dia pullback ke bawah melakukan retest. Nah di sini kita entry. Ketika kita mau entry, kita bisa menggunakan time frame 30 menit. Ya, kita bisa menggunakan time frame 30 menit. Fungsinya untuk melihat pattern W-nya. Ya, jadi pattern ini bisa kalian coba cari juga di internet. Ya, kalian tinggal ketik aja W dan M pattern, ya, atau reversal pattern. Nah, baru kita entry daerah-daerah sini nih. Dengan stop loss kita itu di bawah sini, di 34.926. Dan target kita itu ada di 35.000 sampai 536. Ini untuk target 1, target 2 itu 36.000. Sebenarnya kalau untuk GBP USD ini saya masih target swing untuk naik ke atas ya, 36.000 ini. Dan saya juga masih hold ya untuk si GBP USD dari minggu kemarin. Setelah saya rekomendasikan kalian untuk buy di daerah-daerah sini. Oke, jadi mungkin segitu dulu penjelasan saya untuk GBP USD, dan jika memang ada yang salah atau misalkan ada yang kurang, silahkan kalian tambahkan di kolom komentar, atau kalian bisa langsung bertanya kepada saya di channel Telegram Junat Trading ID. Untuk linknya, kalian tinggal klik aja di deskripsi video, di situ ada link channel Telegram Junat Trading ID. Nanti langsung join ke channel kita. Di situ kita bisa saling berdiskusi dan bertukar pikiran, juga kita bisa saling bercerita satu sama lain. Oke, jadi sekian dan terima kasih. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.